Setiap orang pernah jatuh. Ada yang lelah tapi memilih tak menyerah. Ada yang percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh momentum yang datang secara acak. Momen yang akan membuat kita bangkit, walau harus mundur satu langkah demi melompat 1000 langkah. Halo, saya BBS, Bambang Boy Saptaji. Nggak kerasa udah 10 tahun lebih gue berkarir di dunia futsal profesional dan sekarang gue menjadi pemain timnas futsal Indonesia. Futsal bukan sekedar hobi buat gue, tapi udah menjadi passion buat gue. Berkat futsal, gue bisa keliling dunia dan berkat futsal, gue bisa nyenengin kedua orang tua gue. Inilah perbedaan kecil yang mendasar antara futsal dan sepak bola. Kalau di sepak bola, rata-rata dribblingnya memakai kaki bagian dalam. Tapi kalau di futsal, rata-rata kebanyakan memakai sol. Pertama kali main bola itu umur 5 tahun, karena di keluarga gue itu semuanya pada suka sepak bola. Apalagi bokap gue gitu. Jadi bokap gue itu suka sepak bola dan mengharuskan anak-anaknya menjadi pemain sepak bola gitu. Jadi gue itu anak ke-6 dari 7 bersaudara gitu. Kakak-kakak gue juga pada pemain bola semuanya, tapi nggak ada yang berhasil semua gitu. Sama tadinya SSB, mulai divisi utama atau divisi 1, tapi gagal semua. Dan pada saat itu bokap menaruh harapan besar lah, karena gue anak terakhir pada saat itu kan, buat melanjutkan impian beliau menjadi pesepak bola. Dari kecil lah gue udah tahu sepak bola. Kayaknya sih emang bapak emang dulu cita-citanya menjadi pemain bola juga mungkin, cuman nggak kesampean juga. Akhirnya dia nularin lah ke anak-anaknya kan, kita semua ya jadi suka sepak bola semua. Pada saat itu dia sering ngajak gue nonton kakak gue yang pertama gitu, karena kakak gue yang pertama pada saat itu jadi pemain Pelita Jaya kan. Jadi Pelita Jaya, jadi gue sering nonton sama bokap gue gitu. Jadi pada saat itu idola gue ya kakak gue, pas masih umur 5 tahun. Habis itu kakak gue kena cedera lutut. Nah kalau dulu kan cedera lutut bawanya ke urut-urut ya kan. Jadi akhirnya kakak gue ya nggak sembuh gitu, karena belum tahu penanganan yang tepat lah. Kalau sekarang kan udah banyak kan, kayak ada fisioterapi, dokter dan lain-lain. Ya akhirnya cedera yang nggak bisa sembuh, akhirnya udah kakak gue nggak melanjutkan sepak bolanya gitu. Almarhum bapak ya, bokap sih pengen banget gue jadi pemain sepak bola profesional gitu. Makanya kan beliau sering ngenalin Kurniawan, Bambang Pamungkas, kayak gitu-gitulah ke gue. Jadi sampai sekarang di benak gue pun, gue masih keinget tuh bapak nyuruh gue jadi pemain sepak bola profesional. Dan ya emang sih nggak kesampean sampai sekarang kan, ya menurut gue tapi sama aja lah. Main futsal, sepak bola ya sama aja lah, kayak adik dan kakak gitu. Emang mungkin segelintir orang mungkin bilang demikian ya, cuman beda sama keluarga gue gitu. Kalau keluarga gue memang udah cinta banget sepak bola, dan apalagi almarhum bapak kan. Jadi bapak pengennya nih anak-anaknya jadi pemain sepak bola gitu. Padahal beliau pun bukan pesepak bola, bukan pesepak bola profesional gitu. Tapi ya mungkin karena beliau hobi dan beliau suka gitu sama sepak bola. Jadi ya kita anak-anaknya nih diwajibin nih umur sekian udah di sekolah sepak bola gitu segala macem. Akhirnya ya harus jadi pemain lah, cuman ya mungkin memang nggak beruntung lah ya, nggak beruntung dan juga nggak berjodoh di sepak bola. Ya kayak kakak gue, 3 kakak gue yang cowok juga nggak ada yang berhasil di sepak bola gitu. Peran orang tua pas pada saat
di sepak bola itu wah sangat-sangat besar, apalagi Bapak sempat nganterin seleksi pada saat itu di Stadion Persikabo di Bogor, dan alhamdulillah tuh lolos gue di skuad 21 pemain Persikabo U15 pada saat itu. Cuman ya pada saat itu memang gue nggak dapat tempat bermain gitu, jadi gue cadangan mati, ya cadangan terus lah pokoknya. Sekalipun main gue pernah satu-satunya pertandingan gue buat Persikabo itu. Gue tuh suka sedih sama almarhum bokap gue gitu. Kenapa bela-belain dateng gitu jauh-jauh, dan guanya pun sendiri nggak main gitu. Gue sambil nangis pernah nanya ke beliau kan, udah Pak nggak usah datang gitu, Bayu ini nggak bakal main gitu di tim ini gitu. Beliau nanya, ya nggak masalah kalau Bayu main, ini kan tim Bayu katanya gitu. Bapak harus tetap nonton kalau tim Bayu main gitu. Dan akhirnya pada saat itu tuh gue nangis karena gue kecewa pada diri gue, kenapa gue nggak bisa menembus skuad inti gitu aja sih. Dan itu yang membuat gue ya akhirnya frustasi sendiri di sepak bola gitu. Gue masih kebayang ekspresi almarhum pas gue keterima di Persikabo 15 aja, beliau seneng banget sampai ya cerita-cerita ke tetangga-tetangga sebelah lah kayak gitu. Cuman ya gue sedih pada saat itu gue belum bisa menunjukkan top performa gue lah gitu. Jadinya gue ya sempatnya di bangku cadangan aja. Dan memang pada saat itu gue sempat kayak kecewa sama pelatih kayak gitu, kok nggak mainin gue gitu. Gue padahal pengen banget, tapi ya sekarang gue sadar gitu kalau ya mungkin emang di situ bukan rezeki gue, dan ya mungkin kemampuan gue belum dibutuhin lah pada saat itu. Pada saat itu ya beliau yang nenangin gue gitu, katanya udah nggak usah diambil hati, tetap kerja keras katanya, nggak apa-apa, latihan terus aja, yang penting kamu ada di tim, bisa berkontribusi dengan teriak pun ya nggak masalah, kata dia gitu. Jadi gue ya kecewa banget pada saat itu. Gue sempet udahlah nggak usah di sepak bola lagi gitu. Makanya gue sempet mutusin buat udahlah gue kayaknya jadi guru olahraga aja lah, yang penting gue bisa main bola nantinya atau ngajar anak-anak murid kayak gitu. Kecewanya sih pada diri sendiri sih sebetulnya, karena gue nggak bisa nge-push diri gue sendiri buat masuk ke skuad inti gitu. Jadinya karena gue kecewa pada diri gue sendiri dan gue nggak bisa ngelampiasinnya, gue kan nggak mungkin dong coach minta main saya gitu kan. Jadi ya udahlah, ini akhir dari perjalanan BBS di sepak bola kayak gitu. Bokap sih pada saat itu ya dia bilang aja katanya gitu, ya nggak apa-apa mau di mana aja, yang penting tetap main bola gitu di mana. Ya kan maksudnya kan turnamen atau bukan hanya di sini aja kan, masih banyak kesempatan di yang lain kan. Cuman pada saat itu oh iya bener juga gitu kan, ya udahlah. Tapi gue tetap kayak udah males main sepak bola pada saat itu sih kayak gitu. Tapi semenjak di sekolah di SMA gue kenal sama futsal, dan gue main sama teman-teman di SMA, gue kayak ngerasa futsal itu ya berbeda gitu. Gue kayak skill gue tuh sangat dibutuhkan gitu di futsal, dan itu menjadi titik balik gue mendapat secerca harapan lah gitu. Kayaknya nih bisa nih dengan futsal ini gue bisa ya skill gue, terus gue bisa bermanfaat buat tim dan bermanfaat buat orang lain kayaknya gitu. Pada saat itu ada kelas meeting di SMA kan gitu. Kalau kelas meeting kan unjuk kebolehan tuh di teman-teman antar kelas kan. Nah, pas gua main futsal ya di situ emang gua 2 kali top skor berturut-turut di futsal gitu. Jadi gua merasa wah nih skill gua kayaknya dibutuhin banget nih di futsal nih gitu, dan gua kayak merasa cocok lah di futsal gitu. Dan teman-teman juga bilang katanya wah emang lu jago banget lah di futsal gitu. Jadi wah kayaknya nih futsal ini nih kayaknya yang merupakan jalan buat gue nih gitu sih. Turnamen kampung ya disebutnya Tarkam kan. Nah disebutnya Tarkam, pada saat itu akhirnya gue ketemu sama pemain profesional futsal, bertanding lawan dia gue kalah pada saat itu. Gue sempat bilang tuh ke beliau tuh, namanya Bang Sanjiva Manurung. Gue bilang, Bang ajak dong saya latihan gitu, saya pengen nih main futsal. Dia langsung merespon baik tuh pada saat itu. Akhirnya gue diajak turnamen futsal di Depok. Pada saat itu pertama kali gue keluar main futsal di luar Parung gitu. Nah pada saat itu ikut turnamen, langsung diikutin turnamen, hadiahnya kambing. Pada saat turnamen itu gue langsung top skor. Nah itu sih yang menurut gue, wah kayaknya emang bener nih ya passion gue udah di futsal lah kayak gitu. Dan ya setelah top skor itu ya banyak tawaran-tawaran tuh antar universitas nawarin gue buat beasiswa kampus pada saat itu. Jadi wah ini nih ya futsal inilah yang
merubah jalan gue lah gitu. Nah setelah turnamen tersebut gue dapat beasiswa di AMFC, namanya Haji Mas Said Futsal Clinic. Haji Mas Said Futsal Clinic itu salah satu sekolah futsal pertama lah di Indonesia. Jadi gue dapat beasiswa di situ. Setelah gue latihan di situ 2 bulan, gue dapat panggilan seleksi dari Electric PLN. Gue seleksi dan alhamdulillah gue keterima lolos. Di 2011 itu menjadi debut gue pertama di liga profesional. Dan gue tadinya sih gue nggak nyangka kan, karena cepet banget lah gitu masanya dari gue gagal. Terus gue langsung tiba-tiba diajak main futsal, terus tiba-tiba gue top skor, tiba-tiba ya kayak gue merasa cepet lah gitu. Dan itu ya salah satu ya keberuntungan buat gue lah gitu, karena gue bisa dapat kesempatan itu di futsal gitu. Sebelum itu juga almarhum kan sempat nontonin gue main futsal di mana-mana tuh. Jadi pas gue top skor pertama kali di Jarum Futsal Super League, di antar kampus itu juga, terus juga Tarkam di mana gue top skor apa segala macem, dia udah tahu tuh. Dan dia juga bilang kayaknya Bayu nih cocoknya emang di futsal aja lah gitu. Mungkin nih futsal nih rezekinya Bayu nih gitu, dan kejar terus lah gitu cita-citanya di futsal gitu. Dia sih bilang kayak gitu, dan ya gue sih karena gue pengen ngebanggain emang orang tua gue ya, jadi gue ya sungguh-sungguh lah latihan futsal segala macem, dan akhirnya ya gue bisa yang ngejawab doa bokap gue gitu ya, jadi pemain futsal profesional. Pada saat itu di 2011 itu gue bermain untuk Electric PLN. Terus di 2 musim gue di sana, di 2012 juga gue bermain buat Electric PLN. Nah di 2013 gue bermain buat Tifosi Baskara Surabaya yang sekarang berganti nama jadi Bintang Timur. Nah setelah itu 2014 bapak sakit, terus bapak meninggal pada saat itu. Dan Liga Indonesia juga lagi nggak ada liga pada saat itu karena dibekukan pada saat itu kan, kompetisi kan di Indonesia. Setelah MNC Cup, terus AFF, gue langsung dapat tawaran buat bermain di Liga Cina. Dan itu ngebuat gue menjadi pemain pertama yang berkarir di luar negeri gitu. Dan ya itu telah kehilangan bapak, malah gue menjadi pemain futsal pertama yang bermain di luar negeri kan. Jadi gue sih sedih banget gitu karena bapak nggak ngeliat gitu apa yang gue capai pada saat itu kan. Cuman ya gue percaya sih karena itu tetap doa dari kedua orang tua gue pada saat itu. Nah sekarang nih gue merasakan apa yang gue pengen rasain dulu di sepak bola. Nah akhirnya gue ngerasain di futsal gitu. Gue menjadi andalan tim, gue bisa mencetak gol di pertandingan, gue bisa ngasih asis, dan itulah yang gue pengenin selama di sepak bola. Dan tapi kan gak bisa berhasil, dan mendapatinnya sekarang di futsal gitu. Pertama, gue tuh emang apa ya, dari dulu tuh anak ibu sebetulnya. Anak ibu tuh ibaratnya gue tuh nggak bisa jauh-jauh dari ibu sebetulnya. Jadi dari dulu pun kalau ibu kemana-mana, kalau gue ditinggal sendiri nangis gitu. Jadi gue tuh anak ibu banget lah gitu. Dan gue pengen setiap gue bermain dimanapun gue harus ngajak ibu gitu. Karena setiap gue main itu bukan gue yang hebat, karena ya doa ibu gue yang hebat lah gitu. Jadi gue bisa berada di sini itu berkat doa ibu gue gitu. Jadi kemanapun gue main, gue harus ngajak ibu lah pokoknya. Yang paling berkesan sih sebetulnya apa ya, gue bisa ngajak ibu ke luar negeri, dan alhamdulillah, dan gue juga meraih juara di Liga Cina. Pada saat itu ya senang banget lah menjadi satu-satunya orang yang berkarir di luar negeri dan juga bawa tim juara. Wah itu nggak bisa gue ungkapin, luar biasa banget lah pokoknya. Kalau saat gue ditawarin dan bokap masih ada, mungkin gue langsung ngadain selamatan kali di rumah ya kan. Karena itu apa ya, yang menjadi satu-satunya pemain futsal Indonesia yang berkarir di luar negeri ya, dan mungkin jarang terjadi kan, dan jarang ada kesempatan orang yang dapat kan, tapi gue mendapatkannya gitu. Ya gue merasa ya luar biasa lah pencapaian di hidup gue gitu. Jadi gue harus merayakannya pada saat itu. Pada saat ditawarin ke Dalian, terus gue bilang ke nyokap kan, Bu, Bayu ditawarin ini, Bayu mau ngajak ibu gimana? Oh dia langsung seneng banget gitu. Dan beliau pun sempat nangis pada saat itu karena bapak nggak ngerasain ya Bayu gitu ya. Padahal kalau ngerasain mungkin bapak sama ibu bisa berangkat ke Cina bareng gitu kan. Gue sih kalau bokap nonton, gue orang yang pertama gue peluk pasti bokap sih. Yang pengen gue capai sih juara bareng timnas yang belum. Karena memang kita tahu Thailand kan memang merajai futsal Asia Tenggara kan, dan juga Asia kan. Jadi ya gue punya misi ya bawa juara timnas Indonesia sih.
AFF, apalagi Asia dan lolos Piala Dunia itu sih. Selama gue masih dibutuhin sama timnas, selama gue masih bisa main futsal, gue bakalan berusaha itu. Buat teman-teman yang sekarang lagi berkarir dan merasa frustasi di sepak bola atau di futsal, ya gue harap kalian jangan berkecil hati, tetap kerja keras. Kalian harus tahu kekuatan kalian di mana, tetap disiplin sama waktu. Dan jangan lupa, doa orang tua itu sangat mustajab. Jadi kalian harus minta doa restu orang tua, latihan yang rajin, dan semangat selalu. Terima kasih buat ibu yang udah ngelahirin Bayu ke bumi ini. Ya Bayu seneng banget jadi anak ibu. Dan sampai kapanpun Bayu bakalan tetap ngajak ibu buat berkarir dimanapun dan jadi buat penjaga Bayu. Gue ada sesuatu yang gue pengen bilang memang sama bokap ya. Pak, alhamdulillah nih, ini pencapaian Bayu sekarang di futsal udah seperti ini. Ya mungkin Bapak ngelihat Bayu sekarang di surga. Ya mudah-mudahan Bapak tetap doain Bayu, dan Bayu juga berharap Bapak juga ngelihat Bayu di surga bersama Allah SWT. Ya terima kasih buat pelajarannya selama inilah gitu. Bayu selalu megang kata-kata Bapak. Ya buat terus berusaha, terus semangat. Ya Bayu yakinlah kalau kata-kata itu Bapak itu selalu benar. Jadi ya Bayu selalu pegang kata-kata Bapak itu. Dan ini yang terakhir buat istri dan anak-anakku di rumah. Ayah janji ayah akan jadi lebih baik lagi, dan ayah janji akan menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Sampai kapanpun ayah bakalan menemani dan bertanggung jawab lagi buat kalian. Titik balik gua ketika gua gagal di sepak bola dan gua menemukan futsal, dan akhirnya futsal itu jadi pegangan hidup gua selama ini.